pagi teman-teman. Terima kasih sudah hadir dalam presentasi kami. Sini kami akan mempresentasikan tentang pengudusan. Oke, langsung saja ke slide pertama. Kita kan udah sering nih mendengar apa sih pengudusan itu? Kita sudah sering mendengar tentang pengudusan. Nah, sekarang kita mau tahu apa sih arti dari pengudusan itu sendiri, definisinya. Jadi sebenarnya pengudusan itu adalah karya yang penuh anugerah dari Roh Kudus yang melibatkan tanggung jawab kita untuk berpartisipasi, yang dengannya Roh Kudus melepaskan kita dari pencemaran dosa, memperbarui keseluruhan natur kita menurut gambar Allah, dan memampukan kita untuk menjalankan kehidupan yang diperkenan oleh Allah. Jadi maksudnya itu adalah karya yang penuh anugerah dari Roh Kudus. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya pengudusan keselamatan itu sendiri juga adalah karya anugerah kan. Jadi sebenarnya pengudusan juga itu adalah karya dari Roh Kudus yang hanya dianugerahkan kepada orang-orang pilihan dan yang melibatkan tanggung jawab kita. Jadi dalam pengudusan itu bukan cuma Roh Kudus yang bekerja, tapi kita juga sebagai orang yang dipilih juga bekerja dalam pengudusan itu untuk berpartisipasi. Nah, di dalam pengudusan ini Roh Kudus melepaskan kita dari pencemaran dosa. Maksudnya apa kan? Sebenarnya kita itu memang masih tercemar, tapi di dalam pengudusan ini kita itu seakan-akan pencemarannya itu mengalami penghilangan gitu. Jadi di dalam pengudusan ini kita mengalami peningkatan level gitu. Di dalam pengudusan harusnya semakin naik, semakin istilah itu kayak semakin berkurang itu loh dosa yang kita lakukan gitu. Memperbarui keseluruhan natur kita. Kita kan sudah tahu nih kalau kita tuh setelah jatuh dalam dosa natur kita rusak, tapi di dalam pengudusan ini natur kita itu diperbaharui. Dan menurut gambar Allah, dan memampukan kita untuk menjalankan kehidupan yang diperkenan oleh Allah. Apa itu maksudnya? Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi pengudusan itu sendiri adalah karya Allah yang dengannya Dia menguduskan kita. Di dalam pengudusan ini pencemaran dosa berada dalam proses penghilangan yang seperti aku tadi bilang, walaupun tidak akan terhapuskan semuanya sampai kita mengusik kehidupan yang akan datang. Jadi kan kita udah tahu nih kalau ketika kita berdosa, ketika kita sudah ditebus, kita masih tercemar oleh dosa. Tapi dalam pengudusan inilah kita di proses pencemaran itu dihilangkan sedikit demi sedikit gitu. Tapi nanti baru sempurna itu pengudusan itu ketika kita sudah ketika Yesus sudah datang kedua kalinya. Nah, pengudusan ini menyebabkan suatu perubahan arah. Yang awalnya kan kita jatuh dalam dosa, arah kita sepenuhnya berbalik dari Allah. Jadi kita nggak mengenal jalan kebenaran, kita nggak mengenal hal yang benar, cara yang benar, apapun itu nggak ada yang benar. Tapi di dalam pengudusan ini kita dimampukan untuk menggunakan karunia dengan cara yang benar, karena kita sudah dibalikkan untuk memusatkan diri kita kepada Allah. Nah, jadi apa sih pengudusan itu? Pengudusan itu adalah bagaimana kita menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Allah, yang berarti kita dimampukan berbuat baik sebagai buah dari keselamatan. Jadi di dalam buku ini Hukoma menjelaskan bahwa sebenarnya pengudusan itu adalah kita dimampukan untuk mengalami perbuatan-perbuatan baik. Tapi kata-kata perbuatan baik ini sering ditafsirkan salah, atau kayak sering seakan-akan tuh kita diselamatkan karena kita melakukan perbuatan baik. Jadi kenapa si Hukoma menggunakan pengudusan ini adalah menghidupi kehidupan yang berkenan, karena di dalam kehidupan yang berkenan ini kita sebenarnya sedang dimampukan untuk melakukan perbuatan baik, tapi bukan karena itu kita diselamatkan, melainkan karena kita diselamatkan makanya kita bisa melakukan perbuatan baik, dan harusnya perbuatan baik kita itu semakin hari semakin lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Nah, konsep Alkitabiah tentang pengudusan itu sendiri, yang pertama asal katanya sanctification itu berasal dari dua kata, itu antus yang berarti kudus dan facere yang berarti menjadikan atau membuat. Jadi dari dua kata ini diartikan sebagai menjadikan kudus, sanctification itu. Nah, kalau dalam PPL ada kata digunakan kata kados untuk kata pengudusan ini. Arti dari kata kados ini yaitu memisahkan dari hal-hal lainnya. Jadi artinya itu menempatkan sesuatu atau seseorang dalam lingkungan atau kategori yang terpisah dari yang biasa atau duniawi. Jadi kata ini biasa digunakan untuk para imam untuk memisahkan pekerjaan para imam ini adalah pekerjaan yang kudus, yang terpisah untuk pelayanan kepada Allah gitu. Jadi kayak pekerjaan imam ini tuh kudus gitu. Jadi nggak bercampur sama hal duniawi, tapi khusus untuk Allah, khusus gitu untuk Allah. Nah, jadi sebenarnya makna kados di dalam perjanjian lama atau makna kekudusan dalam perjanjian lama adalah umat Allah dipisahkan untuk melayani Allah, dan bahwa mereka harus menghindari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Kemudian di dalam PB ada kata hagios untuk menggambarkan kekudusan ini, yang memiliki dua arti. Yang pertama, pemisahan dari perbuatan-perbuatan berdosa dari dunia saat ini, dan yang kedua, pengudusan bagi pelayanan kepada Allah. Jadi maksudnya ini tuh sebenarnya ketika kita dikuduskan itu bukan hanya kita melakukan perbuatan benar dan terhindar dari perbuatan yang buruk, tapi pengudusan itu adalah secara rohani kita dikhususkan untuk Allah.
Jadi kalau misalnya kita dikhususkan untuk Allah, sebenarnya itulah makanya kenapa kita terus berbuat baik, karena kita dikuduskan dan dikhususkan untuk Allah. Jadi perbuatan kita itu adalah perbuatan yang harusnya berkenan kepada Allah, bukan hanya sekadar menghindari perbuatan buruk. Nah, apa sih yang Alkitab ajarkan tentang pengudusan itu? Yang ada 3. Yang pertama, kita dikuduskan di dalam persatuan dengan Kristus. Yang kedua, dikuduskan melalui sarana kebenaran. Yang ketiga, dikuduskan oleh iman. Yang pertama, apa maksudnya kita dikuduskan dalam kesatuan dengan Kristus? Jadi di dalam kesatuan dengan Kristus ini kan kita mati bersama Kristus, mati terhadap dosa. Tapi di dalam Kristus juga kita bangkit untuk hidup yang baru. Jadi ketika kita disatukan dengan Kristus ini, kita sudah mati bersama-sama dengan Dia, dan kita bangkit untuk kehidupan yang baru. Kita dipanggil untuk menghidupi kehidupan yang baru itu. Dan pengudusan itu sendiri bukan hanya untuk per individu, maksudnya kita dikuduskan secara individu kayak masing-masing itu. Tapi sebenarnya kita itu dikuduskan secara menyeluruh gitu, umat Allah. Makanya kenapa persekutuan itu penting, karena sebenarnya kita itu dikuduskan bersama dengan orang-orang percaya, karena kita adalah satu tubuh Kristus. Yang kedua adalah kita dikuduskan melalui sarana kebenaran, seperti yang di 2 Timotius 3:16-17 itu yang dikatakan bahwa firman Allah apalagi isi ayat 2 Timotius 3 yang segala tulisan yang difirmankan Allah itu kita harus bertemu dalam pengudusan melalui Alkitab yang adalah firman Allah. Jadi maksudnya kita dikuduskan melalui sarana kebenaran? Jadi gini, kan di dalam Alkitab itu mengajari kebenaran. Jadi kalau misalnya kita tidak bukan Alkitab yang menjadi dasar kita, bagaimana mungkin kita bisa menjalani kehidupan yang benar gitu? Kalau kita nggak memiliki dasar yang benar, kita nggak berpegang pada dasar yang benar. Jadi sebenarnya Alkitab ini juga melalui firman Tuhan yang kita baca, kita dikuduskan. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita dikuduskan oleh iman. Apa sih maksudnya? Yang pertama, iman kita terus berpegang kepada kesatuan kita dengan Kristus. Kan setelah kita diregenerasikan, kita disatukan melalui kesatuan dengan Kristus, dan kita dimampukan untuk percaya dengan Kristus. Kan itulah iman, kita dimampukan untuk percaya. Nah, ketika kita dimampukan untuk percaya, inilah iman kita ini yang terus berpegang kepada kesatuan dengan Kristus, karena kita percaya bahwa kita percaya, karena kita udah percaya kepada Kristus, maka kita terus berpegang gitu, bahwa kita iman kita itu terus berpegang bahwa kita telah satukan dengan Kristus. Nah, akhirnya iman kita inilah yang menerima fakta bahwa di dalam Kristus dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita, karena kita sudah percaya Yesus bahwa kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Dan yang ketiga itu iman kita berpegang pada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengalahkan dosa dan hidup untuk Allah. Karena kita ini percaya kepada Roh Kudus, maka kepercayaan itu juga yang menjadi kekuatan untuk kita bahwa kita bisa mengalahkan dosa nih. Karena kita percaya kalau kuasa Roh Kudus itu melebihi kuasa dosa. Dan iman memberi kuasa untuk bertindak. Iman sejati menghasilkan buah rohani, dan iman menghasilkan perbuatan. Maksudnya iman memberi kuasa untuk bertindak yaitu iman itu kalau kita beriman harusnya kita kan kita yakin kalau kita udah orang yang dikuduskan, kita yakin bahwa kita percaya kepada Allah, maka seharusnya iman itu yang membawa kita untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai buah dari keselamatan itu, bukan karena kita berbuat baik maka kita diselamatkan, namun melainkan karena kita selamatkan maka kita bisa menghasilkan buah keselamatan. Pola pengudusan yang pertama yaitu kita dikuduskan dengan Allah dalam menguduskan kita, memperbarui kita di dalam rupanya dengan menjadikan kita semakin menyerupai Kristus. Jadi pola yang pertama itu adalah kita dijadikan serupa dengan Kristus. Nah, kan awalnya ini kan kita diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Nah, tapi setelah jatuh dalam dosa, gambar Allah di dalam diri kita itu rusak. Nah, di dalam pengudusan inilah Allah memperbarui gambar itu, sehingga ketika orang melihat kita tuh mereka dapat melihat kemuliaan Kristus di dalam kita. Dan yang kedua adalah kita berupaya untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus dengan cara mengikuti teladannya. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus? Ya dengan cara mengikuti teladannya kan. Nggak mungkin kita serupa dengan Kristus tapi kita mengikuti teladan orang lain. Nah, gimana mungkin gitu? Nah, jadi pola dari pengudusan itu adalah keserupaan dengan Allah atau keserupaan dengan Kristus, karena Kristus adalah gambar yang sempurna dari Allah. Jadi ketika kita diserupakan dengan Allah, sebenarnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, dalam proses pengudusan ini gambar Allah dalam umat manusia yang telah rusak itu diperbarui. Ini yang sudah sering saya jelaskan dari tadi ya. Yang terakhir adalah Allah dan umatnya dalam pengudusan. Jadi bagaimana sih kita umat yang sudah dipilih ini bersama-sama dengan Allah di dalam pengudusan? Yang pertama, pengudusan merupakan karya Allah dan juga tanggung jawab manusia. Tanggung jawab umatnya seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa ketika kita dikuduskan itu adalah karya Allah, karena nggak bisa kita menguduskan diri kita sendiri. Jadi itu adalah murni merupakan karya Allah, dan tapi di dalam pengudusan itu juga kita memiliki tanggung jawab yang dimana kita berperan aktif di dalam pengudusan itu. Apa maksudnya nanti juga ada dibantu penjelasan di bawah.
Allah dapat menggunakan hal-hal seperti penderitaan dan kesusahan sebagai sarana pengudusan. Yang kita tahu sih justru di dalam seperti bejana gitu loh, yang kita untuk bisa menjadi sebuah bejana yang kuat, untuk bisa makin kudus, kadang Allah menggunakan penderitaan untuk membuat kita semakin kudus, membuat kita semakin bertumbuh dalam Dia, karena melalui penderitaan itulah kayak kita semakin dipisahkan gitu. Melalui penderitaan itu kita semakin tahu bahwa kita adalah umat Allah yang dipisahkan khusus untuk Dia, melayani Dia di dalam penderitaan. Dan sakramen baptisan juga adalah sarana-sarana pengudusan. Nah, di sini ada Efesus 5:25 sampai 27. Di situ ada kata bahwa Allah itu Kristus memandikan kita dengan airnya, dan ini tertuju kepada bahwa banyak penafsir yang berkata bahwa sebenarnya ini menuju kepada sakramen baptisan, di mana Allah itu atau Kristus itulah yang menyucikan kita, yang memandikan kita untuk hidup yang baru. Nah, kita dikuduskan oleh Roh. Seperti kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang bersama-sama dan kita menguduskan kita. Dan yang terakhir yang berhubungan dengan yang pertama, bahwa pengudusan adalah karya Allah. Yang terakhir adalah pengudusan bukan suatu hal yang kita kerjakan sendiri, yang kita kerjakan dengan usaha kita sendiri dan kekuatan kita sendiri, tetapi suatu karunia ilahi. Dan pengudusan juga adalah tanggung jawab dari kita sebagai umat kepada Allah. Kita sering mendengar kata work out dan work in kan. Nah, apa sih maksudnya itu? Jadi gini, Allah itu bekerja di dalam kita, itulah yang work in. Tapi pekerjaan Allah itu yang akhirnya membuat kita bisa bekerja keluar gitu, work out gitu. Jadi ketika kita dikuduskan, kita Allah work in di dalam kita dan kita yang work out gitu. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan perbuatan baik itu juga bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena Allah yang bekerja dalam kita sehingga kita bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengudusan definitif dan pengudusan progresif. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bilang apa sih itu definitif, progresif kan kita sudah biasa mendengarkan. Nah, progresif itu berarti kayak mengalami peningkatan dan grafiknya itu selalu naik, dan itu tuh progresif itu juga berkelanjutan. Nah, kalau misalnya definitif itu artinya itu dia tuh udah pasti dan nggak bisa dibatalkan. Jadi kalau misalnya kita bilang A itu udah pokoknya kalau dibilang definitif itu sudah pasti dan tidak ada yang bisa membatalkannya. Nah, untuk pengudusan pengudusan definitif dan progresif itu di dalam PB itu banyak melukiskan, di mana penulis PB melukiskan pengudusan sebagai satu tindakan Allah yang definit, yang pasti, yang tidak bisa dibatalkan, yang terjadi pada suatu waktu tertentu ketimbang dari jangka waktu tertentu. Jadi maksudnya ini pengudusan definit yang terjadi dalam satu waktu tertentu ketimbang satu jangka waktu tertentu, artinya hanya terjadi pada sekali saja dan suatu waktu, bukan dalam jangka misalnya kayak dari tahun ini sampai tahun ini, tidak, tapi itu tuh hanya terjadi pada suatu waktu dan itu tuh nanti hasilnya akan berkelanjutan. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 2 itu dia mengatakan mereka yang dikuduskan di dalam Kristus. Nah, mereka yang dikuduskan di dalam Kristus, di sini ada kata kerja yang dipakai di dalam sini, yaitu yang dalam bahasa Yunani itu adalah dalam bentuk perfect tense. Nah, artinya yaitu menggambarkan suatu tindakan yang telah selesai tetapi hasilnya berkelanjutan. Jadi maksudnya ketika kita bilang dikuduskan, karena dia menggunakan tense yaitu perfect tense, dan artinya itu adalah sudah selesai. Nah, saat kita bilang kita sudah dikuduskan, berarti itu sudah selesai, tidak ada lagi mau dilanjutkan lagi, tetapi hasilnya itu untuk selamanya. Itu yang terus kita bilang daily reconciliation kan. Nah, di situ tuh hasil dari pengudusan itu kita akan terus nikmati selama-lamanya sampai Yesus datang itu untuk kedua kalinya. Jadi itu baru selesai, nanti pengudusan selesai itu ketika Yesus datang. Nah, kemudian aspek dari definitif ini lebih banyak disinggung di dalam Roma pasal 6. Nah, di sini di dalam ayat 2 ini Paulus menyatakan bahwa kebenaran di dalam ayat 2 sebagai bahasa pasti bahwa orang yang sudah berada di dalam Kristus telah membuat suatu pemutusan hubungan wilayah di mana dosa berkuasa secara definit dan tidak dapat ditarik kembali. Maksudnya di sini kata kebenaran yang digunakan di dalam ayat 2 ini adalah sesuatu yang pasti. Jadi kebenaran itu adalah sesuatu yang pasti yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan saat kita bilang adanya suatu pembenaran di mana kita sudah berada dalam Kristus, jadi kita sudah melakukan pemutusan hubungan dari kita yang awalnya menjadi budak dosa, kita sudah berada dalam Kristus, berarti kita sudah berada di dalam Kristus lagi, bukan lagi menjadi budak dari dosa itu. Dan kita sudah memutuskan hubungan itu dengan dosa. Kemudian yang keenam, dalam ayat 6, tindakan pemisahan dari dosa penting dan sekali untuk selamanya, memberitahukan kita bahwa jika kita berada di dalam Kristus,
manusia di dalam Kristus, manusia kita telah disalibkan bersamanya. Jadi manusia lama kita itu sudah ikut disalibkan bersama dengan Kristus saat kita bilang bahwa kita sudah berada di dalamnya. Kemudian ayat 14, dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita karena kita berada di bawah tata anugerah, seperti yang tadi yang di awal saya bilang. Kalau misalnya saat kita bilang sudah berada dalam Kristus, kita sudah mengalami pemutusan hubungan dengan dosa dan kita sudah beralih berada di bawah tata anugerah lagi, bukan menjadi budak dosa. Kemudian 14:17 menjelaskan, sekarang dalam lubuk hati kita akan menaati ajaran Kristus karena kita telah dijadikannya untuk tunduk kepada ajarannya. Mengapa kita bilang kita akan menaati? Karena kita sudah berada di bawah tata anugerah. Jadi nggak mungkin dong kita berada di bawah tata anugerah tapi kita tetap melakukan dosa. Otomatis di dalam lubuk hati kita itu secara langsung gitu kita akan menaati, karena ada rasa di dalam diri kita untuk menaati, karena yang saya bilang tadi kita sudah berada di bawah saat kita bilang kita sudah berada di dalam Kristus, berarti kita akan menaati setiap ajaran yang Kristus ajarkan karena kita sudah berada di bawah tata anugerah. Nah, kemudian di dalam Efesus pasal 2 ayat 4-6 di situ ada kalimat yang mengatakan bahwa kita telah dibangkitkan bersama Kristus, walaupun kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, sekalipun kita mati oleh kesalahan kita, tetapi di dalamnya kita telah dibangkitkan. Nah, dibangkitkan ini adalah bukan suatu menggambarkan suatu proses yang panjang. Maksudnya saat kita dibangkitkan itu bukan suatu proses yang panjang untuk dibangkitkan, tetapi dia adalah suatu proses yang terjadi pada suatu waktu tertentu, kayak saya bilang tadi di pengudusan terjadi pada suatu waktu tertentu, yaitu pada saat kita diregenerasikan. Jadi saat kita diregenerasi, diregenerasikan, kita di situ juga telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, kemudian ada pertanyaan, terus kapan orang percaya mati terhadap dosa dan dibangkitkan bersama dengan Kristus? Nah, yang pertama itu ada dua pengertian secara objektif, yaitu orang-orang percaya mati bersama dengan Kristus ketika dia dibangkitkan dan itu orang mati. Jadi saat kita bilang kita mati terhadap dosa dan dibangkitkan bersama Kristus, nah itu tuh berarti saat kita bersama-sama dengan Kristus kita dibangkitkan juga dari cara orang mati. Nah, dari aspek subjektif itu Paulus menyatakan bahwa Allah menjadikan kita hidup dengan Kristus ketika ia mati di dalam pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, bahwa kita itu telah mati terhadap dosa kita dan dibaptiskan di dalam Kristus. Paulus juga mengingatkan jemaat di Kolose bahwa pada suatu waktu di dalam hidup mereka secara sukarela menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia barunya. Jadi di sini secara subjektif saat kita bilang kita telah mati terhadap dosa dan dibangkitkan bersama Kristus, yaitu ketika dosa dan pelanggaran kita itu dihapuskan dan dengan sukarela kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Di sini saat kita bilang secara sukarela menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, itu bukan berarti itu karena kekuatan kita, tetapi balik lagi urusan ini adalah sepenuhnya tindakan Allah. Jadi kita tidak bisa bilang itu adalah tindakan kita, tetapi itu adalah Allah yang bekerja di dalam diri kita. Kemudian Alkitab mengajarkan kita bahwa pengudusan definitif itu di mana orang-orang percaya harus melihat diri mereka sendiri dan sesama mereka sebagai orang yang mati terhadap dosa dan sekarang ada pribadi baru di dalam Kristus. Nah, pengudusan ini bukan hanya berbicara tentang tindakan Allah terhadap diri kita, tetapi kita juga harus melihat bahwa diri kita ini dan sesama kita adalah orang yang sama-sama sudah ditebus oleh Allah. Jadi kita sudah dikuduskan pula di dalam Kristus. Nah, keterbaruan atau newness di dalam Alkitab itu adalah bukan satu kesempurnaan tanpa dosa. Jadi kalau kita bilang kita sudah dilahir baru kan, kita sudah mengenakan manusia baru, itu kan berarti kita tidak bisa lagi berbuat dosa atau kita sempurna dari yang namanya dosa. Tetapi gimana kalau orang percaya itu hidup, berarti dia masih terus bergumul dengan dosanya dan terkadang kita juga jatuh. Itulah yang sering kita alami saat kita melihat di grand naratif itu dari reconciliation. Kita nggak bisa selalu berada di atas, tetapi kita grafik kita itu selalu naik, tapi kadang-kala kita di atas. Nah, kadang-kala di atas, kadang-kadang di bawah. Tapi di bawah bukan berarti kita mengalami penurunan grafik, tetapi selalu meningkat. Nah, iya, karena kita selalu mengalami pertumbuhan. Kemudian orang-orang percaya harus melihat dirinya sendiri dan sesamanya sebagai pribadi yang sungguh-sungguh baru, walaupun belum sepenuhnya baru. Nah, kenapa belum sepenuhnya baru? Karena kesempurnaan yang baru itu nanti pada saat Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah, pengudusan definitif ini bukan sesuatu yang terpisah dari pembenaran, tetapi adalah karena saat kita bilang itu sesuatu terpisah, jadi kayak kita menjadikan habis pembenaran, baru habis itu pengudusan. Jadi kayak pengudusan itu menjadi suatu berkat kedua begitu, tetapi enggak, mereka terjadi secara bersamaan, dan itu adalah suatu aspek yang satu di dalam Kristus. Jadi saat kita bilang kita dibenarkan, kita juga pasti sudah dikuduskan di dalam Kristus. Nah, selain itu pengudusan definitif ini berbarengan dengan regenerasi, yaitu
pengaruniaan awal dari kehidupan rohani yang dengannya kita dimampukan percaya. Jadi saat kita mengalami pengudusan dan regenerasi, berarti di situ itu adalah satu hal yang terjadi bersamaan dan menjadikan kita bisa percaya. Kemudian pengudusan terjadi seumur hidup dan karenanya itu bersifat progresif. Itu yang tadi yang dibilang pengudusan secara progresif. Nah, jadi pengertian secara definitif itu pengudusan berarti karya roh yang dengannya roh menyebabkan kita mati terhadap dosa, dibangkitkan bersama Kristus dan dijadikan sebagai ciptaan baru. Sedangkan secara progresif pengudusan harus dipahami sebagai karya Roh Kudus yang dengannya Roh Kudus secara terus-menerus membaharui kita, karena progresif itu berarti terus-meneruskan dan mentransformasi kita ke dalam keserupaan dengan Kristus. Nah, terus apakah orang percaya merupakan manusia lama sekaligus sebagai manusia baru? Pasti jawabannya kita tahu sini itu tidak, karena tidak mungkin secara bersamaan kita menggunakan manusia lama dan menggunakan manusia baru. Tetapi kita harus lihat bagaimana Alkitab menjelaskan tentang manusia lama dan manusia baru. Nah, di dalam manusia lama ini dijelaskan dalam Roma 6 ayat 6, dan di dalam manusia baru ini dijelaskan juga dalam Kolose pasal 3 ayat 10. Nah, kalau misalnya dalam Roma itu manusia lama ini merujuk kepada kita yang benar-benar secara total itu diperbudak oleh dosa. Tetapi di dalam Kolose ayat 10 itu Paulus memberitakan kita bahwa kita sebagai manusia baru ini adalah orang yang sudah berada di dalam anugerah Allah. Jadi kita sudah menanggalkan manusia lama kita dan kita tidak menggunakan lagi manusia baru. Manusia baru ini adalah sesuatu yang menaati firman Allah, bukan lagi menaati kemauan diri sendiri atau kedagingannya. Jadi manusia baru ini dideskripsikan oleh PB bahwa bukan suatu kesempurnaan tanpa dosa, tetapi dia terus bergumul seperti saya bilang tadi, dia terus bergumul dengan dosa. Nah, sekarang lanjut yaitu tentang pengudusan dan hukum Taurat. Oke, pertama banyak orang Kristen yang mengklaim bahwa orang-orang percaya itu sudah tidak berkaitan lagi dengan hukum Taurat. Karena melihat di Roma 6 ayat 14 yang mengatakan bahwa orang percaya itu bebas dari hukum Taurat. Nah, tapi itu bukan berarti sama sekali tidak berkaitan lagi, karena tidak berada di bawah hukum Taurat artinya itu tidak berarti tidak lagi berada di bawah hukuman karena kegagalan menaati hukum Taurat. Nah, kalau dulu kan ketika manusia gagal menaati hukum Taurat, mereka berada di bawah hukuman toh. Nah, tapi itu tidak lagi. Tapi karena di dalam Galatia 3 ayat 10 mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, di sini menjelaskan bahwa yang kita harusnya dikutuk karena tidak menaati hukum Taurat digantikan oleh Yesus yang dia sendiri yang menjadi kutuk itu dalam dia yang mati di kayu salib. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa Kristus menanggung kutukan hukum Taurat itu bagi kita sedemikian sempurnanya sehingga dia menjadi kutuk tersebut demi kita gitu. Dia menjadi kutuk itu untuk menyelamatkan kita. Nah, jadi orang-orang percaya tidak bebas dari hukum Taurat karena mereka harus taat terhadap hukum Taurat sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah karena karunia keselamatan yang telah diberikannya. Nah, artinya orang percaya itu tidak bebas dari hukum Taurat karena orang percaya itu melakukan hukum Taurat sebagai perwujudan rasa syukur, bukan berarti menaati hukum Taurat untuk meraih keselamatan itu sendiri. Nah, tapi ada kontras yang tajam antara menaati hukum Taurat dan hidup oleh Roh. Ada kontras antara hukum Taurat dan hidup oleh Roh, tapi keduanya itu merupakan sesuatu yang sama. Nah, hukum Taurat itu dan hidup oleh Roh itu merupakan sesuatu yang sama. Kenapa? Karena orang-orang percaya yang dipimpin oleh Roh adalah mereka yang melakukan upaya yang terbaik untuk menaati hukum Taurat. Lanjut, yaitu tentang dimensi sosial dari pengudusan. Nah, yang pertama-tama kita harus tahu dulu, kita dikuduskan itu bukan hanya sebagai individu, melainkan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, di mana yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Janet tadi. Nah, sedangkan tujuan pengudusan kita adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan juga kita harus tahu bahwa kita dikuduskan bukan hanya sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, tetapi juga sebagai warga-warga kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah itu adalah bertahtanya Allah atas genap semesta yang diciptakannya secara dinamis berperan aktif di dalam
sejarah manusia umat manusia melalui Yesus Kristus. Nah, di mana yang dibilang kerajaan Allah itu yaitu kita menjadi hamba kerajaan itu sendiri, berarti kita harus taat kepada Allah di setiap bidang kehidupan kita. Lanjut, nah berarti kesimpulannya pengudusan tidak akan sempurna tanpa kepedulian sosial. Pertumbuhan di dalam pengudusan mengharuskan kepedulian terhadap lingkungan. Artinya ketika kita mengalami pengudusan setiap hari itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus berdampak bagi orang lain gitu, harus memiliki kepedulian sosial. Dan juga implikasinya sebagai warga kerajaan Allah harus seperti garam, berupaya agar pengaruh kita berfungsi sehingga kejahatan di dunia ini bisa ditahan. Terang kita dinyatakan sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Nah, di mana kita selalu dikatakan kita sebagai orang percaya harus menjadi garam gitu di tengah-tengah dunia ini supaya kejahatan di dunia ini bisa ditahan, dan tujuannya juga bukan seolah-olah untuk diri kita sendiri, tetapi supaya Allah dipermuliakan. Nah, sekarang sasaran dari pengudusan. Sasaran pengudusan dilihat dari dua perspektif, yaitu sasaran final dan sasaran dekat, di mana sasaran final dari pengudusan adalah kemuliaan Allah itu sendiri, dan sasaran dekat itu adalah dari pengudusan adalah penyempurnaan umat Allah. Nah, kesempurnaan ini akan menjadi tahap terakhir dari sejarah gambar Allah, karena dalam kehidupan yang akan datang umat Allah akan secara sempurna menggambarkan Allah dan Kristus yang adalah gambar wujud Allah. Nah, tujuan pengudusan itu adalah ya keserupaan dengan Kristus, di mana ketika pengudusan kita telah disempurnakan, kita akan menjadi serupa dengan Kristus secara menyeluruh itu di dalam kemuliaannya, di mana sasaran final dan sasaran dekat itu terjadi bersamaan gitu. Ya, oke. Bisa tanya jawab langsung ya. Silakan. Apa bedanya pembenaran sama pengudusan definitif? Pembenaran. Apa bedanya pembenaran dan pengudusan definitif? Itu nggak ada bedanya. Itu adalah sesuatu, ya pembenaran sama itu tuh masa beda, tetapi kalau misalnya pembenaran sama pengudusan definitif itu bukan sesuatu yang berbeda, tetapi mereka itu adalah saling melengkapi, tetapi bukan kontras. Nah, kalau misalnya pembenaran itu kan terjadi saat kita sudah dilahirbarukan kan. Nah, tetapi di situ pun terjadi juga pengudusan. Tetapi pengudusan itu juga pasti. Jadi saat kita dibenarkan, kita juga dikuduskan secara pasti. Apa bedanya pembenaran dan pengudusan secara definitif? Kalau pengudusan secara progresif kan jelas kan bedanya. Apa perbedaannya pembenaran dan pengudusan secara definitif? Itu kalau definitif kan yang sekali kan terjadi sekali. Jadi maksudnya gini loh, ketika kita lahir baru kita itu sebenarnya udah sah jadi orang yang kudus gitu. Tapi pengudusannya itu yang progresif, maksudnya kita nggak langsung benar-benar secara perbuatan kudus, tapi kan kita di perlahan-perlahan kan, tapi kita sebenarnya udah orang kudus, makanya dibilang terjadi sekali. Sama pembenaran, kita dibenarkan hanya sekali gitu sih, bukan habis. Ada bedanya berarti. Kita dibenarkan berarti sebenarnya kita juga dikuduskan Terjadi secara bersamaan. Pengudusan itu kan terjadi tidak hanya sekali, Ya, itu tetapi yang pembenaran. Kalau kayak pembenaran kan gini, kalau pembenaran itu kan berarti kita, misalnya yang kayak kemarin di kelompok kalian kan kita pembenaran itu kayak yang awalnya kita dinyatakan salah di pengadilan, tapi kita dinyatakan oh benar. Terus setelah kita benar nggak benar doang, kita itu jadi kudus gitu. Kudus itu artinya kita terpisah, nggak cuma benar yang cuma benar di artian tidak salah, tapi kita juga kudus, dikuduskan, terpisah gitu kan. Pengertian dari kudus itu adalah terpisah. Jadi kita dikhususkan untuk Allah doang gitu. Itu sih yang Kan kalau misalnya melengkapi pengejaran, kalau yang tadi ilustrasinya bilang kalau misalnya pembenaran kita dinyatakan bebas gitu kan. Nah, di saat itu juga saat kita dinyatakan bebas, kita juga dikuduskan, dan pengudusan itu tuh maksudnya jelas gitu terjadi sekali juga, dan itu pasti bahwa kita akan dikuduskan. Nah, udah orang iya, kudus. udah jadi orang kudus. Selain dibenarkan, dibebaskan, kita juga dinyatakan kudus. Oke, masih ada bertanya dalam Ayo guys, kami menunggu. Gak apa-apa waktunya lebih. Kami pun kurang sih, kayaknya cuma 20 menit. Ini udah selesai 30 menit ini. kasih. Terima kasih, hanya satu pertanyaan Pak. Jadi waktunya sudah habis.
30 menit. Sekian dan terima kasih.